Salam dan sejahtera, Tuhan memberkati kita. Firman kehidupan pagi hari ini, 29 Januari 2022. Di dalam Dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan. Efesus pasal 1 ayat 11. Saudara-saudara, pernah kita mendengar atau juga melihat istilah abdi dalam yang melayani di sebuah sistem kerajaan atau keraton, dipercaya untuk menjadi pelayan, mengurus semua hal yang berkaitan dengan kerajaan atau keraton. Pelayan abdi dalam adalah pelayanan yang terhormat, kesempatan yang sangat berharga, dipercaya dan dipercayakan untuk tugas dalam untuk semua tamu-tamu terhormat dari berbagai lembaga. Sama halnya, saudara-saudara, mengikut Yesus berarti melayani di dalam kehendak Allah, sebagaimana yang dikehendakinya, menyenangkan hati Tuhan. Diberikan kepada kita tugas yang dipercayakan kepada kita. Hidup kekristenan tidak hanya paralel dengan berkat duniawi yang dipikirkan sejajar dengan konsep manusia. Maka ini adalah kekristenan yang hanya biasa saja atau kualitas yang rendah. Tetapi hidup sebagai pengikut Kristus juga dipercayakan, diperhadapkan dengan kenyataan yang menantang. Bahkan mungkin kesulitan dan kepahitan dan tantangan yang harus kita hadapi. Kita mungkin tidak berbuat kesalahan, tetapi bisa menanggung korban akibat kesalahan orang lain atau karena dampak-dampak iman percaya kita. Maka hidup secara Kristiani sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus menunjukkan secara jelas bahwa bergembiralah dalam pergumulan, dalam persoalan ketika kita akan mendapat cemooh atau tantangan dan juga mungkin pujian. Namun yang paling utama dan berharga dalam konteks teks kita ini adalah bagaimana umat selalu memiliki pengharapan di tengah pergumulan hidup. Firman kehidupan hari ini menyapa kita dan menguatkan kita. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bahagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Efesus 1 ayat 11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka yang menjadi pengikut Yesus pada zaman itu adalah mereka yang berada di tingkat hamba. Dan hamba berarti mereka tidak memiliki otoritas dan memiliki sesuatu yang menjadi andalannya. Hamba berarti mereka berada dalam wilayah jajahan yang dikuasai, teraniaya, dan tekanan dan himpitan, dan tidak memperoleh kebebasan. Maka penderitaan yang dialami bukan karena cara hidup mereka yang salah, tetapi lebih karena pilihan hidup mereka menjadi mengikut Yesus Kristus. Pilihan hidup inilah yang dikatakan dengan bahasa yang jelas diungkapkan dalam firman, hidup orang yang penuh pengharapan mendapat bagian yang dijanjikan Allah karena iman percaya mereka kepada Yesus. Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang diwarnai dengan keyakinan bahwa umat berada pada jalur dan jalan yang tepat yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hanya bersandar kepada Tuhan. Ketika kita berada pada jalan yang tepat, maka terwujudlah suatu semangat dan sukacita yang menggelora untuk selalu hadir dan selalu dapat melakukan apa yang bisa dia lakukan dalam tugasnya sebagai orang percaya. Maka dapat kita perhatikan hal yang berikut, beberapa hal. Yang pertama, orang beriman adalah orang-orang di dalam Kristus yang berhak menerima bahagian yang dijanjikan oleh Allah, yaitu janji Allah adalah hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam keadilan dan kebenaran, dan bahagian hidup yang diberkati dan menjadi berkat dengan kegembiraan yang diberikan pujian kepada Allah di dalam Yesus Kristus, serta menolak segala pola yang mengarah kepada diri kita, kepada manusia,
tetapi pujian kemuliaan kepada Allah yang memberikan berkat-berkat dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Artinya saudara-saudara, setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan adalah mereka yang menjadi pewaris kerajaan Allah. Maka tidak ada kehilangan warisan yang terindah, yaitu keselamatan yang diwariskan kepada orang-orang yang percaya. Karena itu saudara-saudara, kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Disitulah iman dan percaya kita senantiasa tetap di dalam Tuhan. Karena itu keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan itulah yang diwariskan kepada kita karena kasih karunia Allah. Yang kedua, pergumulan dan persoalan yang dialami oleh umat percaya sungguh tidak menjadi penghalang bagi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan alasan inilah kegembiraan kita di dalam Tuhan. Kegembiraan di dalam Tuhan ini adalah karena bersumber dari Tuhan. Apapun pergumulan persoalan yang kita hadapi tidak akan menghalangi kegembiraan dan sukacita kita memiliki segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saudara-saudara, kita menjadi hamba-hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Maka dalam segala kelemahan dan kekurangan kita, tetapi kegembiraan yang diberikan oleh Tuhan, suatu keyakinan yaitu pengharapan yang bersumber dari Tuhan dan sungguh-sungguh itu dikaruniakan kepada orang-orang yang dipercaya. Karena itu saudara-saudara, unsur yang membedakan kita dengan orang yang tidak berpengharapan adalah kita tetap di dalam kegembiraan, kita tetap di dalam bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan, sebab kita tetap di dalam keyakinan Tuhan menyertai kita. Penyertaan Yesus menjadi unsur yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak di dalam pengharapan. Saudara-saudara, karena itu iman percaya kita itulah menjadi dasar pengharapan dan sukacita kita di dalam Tuhan. Sikap inilah yang memungkinkan kita, setiap orang percaya, setiap orang yang menunjukkan iman percayanya di dalam pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita tetap di dalam pengharapan yang tertuju kepada Tuhan, dan kegembiraan akan senantiasa ada di dalam orang-orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami dan memberikan sukacita dan pengharapan kepada kami. Orang yang beriman, yang bersandar kepada Tuhan, tidak akan Tuhan kecewakan dalam segala kehidupan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai kami, menguatkan kami, menolong kami, dan juga memperlengkapi kami dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, menjalani segala perjalanan kehidupan kami masing-masing. Apapun pergumulan yang kami hadapi, Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, salam sehat. Jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.